Nah, sekarang kita lanjut mengenai atom, ya, perkembangan teori atom. Untuk teori atom ini sudah ada beberapa tahap teori, ya, yang dimulai, ya, dari atom Dalton, ya, tapi sebelumnya juga sudah mulai, tetapi Dalton lah yang pertama mengemukakan dengan postulatnya yang disebut dengan teori atom modern, ya, oleh Dalton, bahwa ada teorinya, nanti akan kita lihat. Kemudian di teori atom Dalton ini disempurnakan oleh Thomson, kemudian Rutherford, kemudian Bohr, dan yang terakhir yang bisa lebih menjelaskan secara keseluruhan yang sampai sekarang masih digunakan, yaitu mekanika kuantum. Nah, jadi menurut Dalton, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Kemudian juga yang kedua, unsur yang sama tersusun dari atom-atom yang identik. Unsur yang berbeda tersusun dari atom-atom yang berbeda. 3. Atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bulat dan sederhana. Kemudian atom tidak dapat diciptakan atau dapat dimusnahkan. Jadi atom itu hanya bisa berubah bentuk, ya, tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Nah, jadi setelah Dalton kemudian disempurnakan oleh Thomson, kemudian lagi Rutherford. Tapi dalam hal ini saya tidak akan detail menjelaskan yang kedua teori ini. Di sini perkembangan dari teori-teori yang sebelumnya disempurnakan lagi oleh model atom Bohr, bahwa atom terdiri dari inti, ya, kemudian dikelilingi oleh inti yang berisi muatan positif, ya, kemudian dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif pada lintasan-lintasan energi tertentu. Jadi masing-masing lintasan elektron ini mempunyai tingkat energi tertentu, ya, sehingga elektron, ya, tidak bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Kalaupun ada perpindahan itu, ya harus butuh energi. Kalau dia dari lintasan energi yang rendah ke tinggi, ya, maka akan membutuhkan energi, dan lintasan energi yang tinggi ke rendah akan melepaskan energi. Seperti di sini dibuat lintasan energi 1 N sama dengan 1, lintasan energi 2 N sama dengan 2, lintasan energi 3 N sama dengan 3, dan seterusnya, ya. Walaupun demikian, tentu masih ada kelemahan dan kelebihan model atom Bohr ini, yang kemudian itu disempurnakan lagi dengan model mekanika kuantum. Tetapi dalam hal ini kita tidak akan membahas lebih jauh mengenai itu, ya. Yang paling utama yang harus kita perhatikan di sini, bahwa atom itu terdiri dari inti atom, di mana inti atom itu mengandung proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron pada lintasan kulit elektron tertentu. Nah, ini yang mungkin kita bisa lihat, ya. Untuk selanjutnya nanti untuk bisa kita pahami pada kuliah-kuliah berikutnya. Nah, jadi berikut saya akan menjelaskan sedikit mengenai model atom Bohr, ya. Yang pertama, elektron berada di lintasannya sendiri mengelilingi inti atom. Dalam hal ini Bohr menyatakan dengan istilah KLMNOPQ, atau juga bisa istilahnya kulit pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian yang kedua, setiap elektron yang berotasi pada lintasannya dan bersifat stasioner, maka energi elektron terhadap inti atom dalam struktur atom akan bersifat tetap. Artinya tidak akan ada energi yang diserap atau diemisikan satu sama lain, ya.
Kemudian yang ketiga atau C, setiap muatan elektron dalam setiap lintasan dapat berpindah satu ke lintasan yang lain, dan setiap lintasan akan membutuhkan energi yang berbeda. Jadi dalam hal ini, kalau yang pada penjelasan sebelumnya itu sudah dijelaskan, kalau dari energi lintasan tinggi ke rendah akan mengeluarkan energi, dan lintasan energi rendah ke tinggi akan menyerap energi, ya. Dan besarnya energi yang diperlukan untuk berpindah dapat dihitung dengan persamaan Planck. Kemudian berikutnya yang keempat, setiap orbit stasioner muatan elektron yang memiliki momentum sudut, di mana besarnya jumlah sudut merupakan kelipatan dari NH per 2V, di mana setiap N merupakan bilangan kuantum dan H merupakan tetapan Planck. Dan setiap kuli atom yang dilambangkan dengan N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, dan seterusnya. Demikian sedikit penjelasan mengenai model teori atom Bohr. Walaupun ini nanti akan dijelaskan lagi, ya, karena ada kelemahannya, ya, akan dipertegas lagi oleh teori atom mekanika kuantum. Cuma dalam hal ini kita tidak akan bahas lebih lanjut mengenai itu. Sekian.